Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, masih mengenai jarak dalam bangun ruang. Untuk video kali ini saya akan bahas mengenai jarak antara garis dengan garis, jarak dari garis ke bidang, dan juga jarak dari bidang ke bidang. Oke, pembahasan pertama yaitu mengenai jarak garis ke garis. Oke, misalkan di sini sebuah contoh ada garis AB dan kemudian ada garis CD. Nah, jarak garis AB ke garis CD itu cara menentukannya, kalian tinggal menghubungkan antara dua garis tersebut dengan sebuah garis yang saling tegak lurus. Seperti garis biru yang putus-putus. Ini merupakan jarak antara garis AB dengan garis CD, atau bisa juga kalian menghubungkannya di sini antara titik A dengan titik C karena dia juga tegak lurus, atau bisa juga menghubungkannya di titik B dengan titik D karena dia juga tegak lurus. Jadi jarak garis AB ke garis CD itu sama aja jarak dari A ke C atau jarak dari B ke D. Nah, di sini ada contoh soalnya. Jadi kita masih menggunakan sebuah kubus ya. Contohnya biar memudahkan kalian untuk memahami materinya. Soal yang pertama ialah jarak garis AB ke garis EF. Oke. Nah, di sini kubusnya itu panjang rusuknya 10 cm. Nah, pertanyaan pertama, jarak dari garis AB ke garis EF. Oke. Sini garis AB yang di bawah, kemudian yang garis EF di atas. Nah, jarak dari AB ke EF itu kalian tinggal menghubungkan antara dua garis secara tegak lurus, berarti sama aja dari titik A ke titik E, atau juga bisa jarak dari B ke F. Oke, berarti di sini sama aja dari A ke E, atau bisa juga dari B ke F. Nah, jarak dari A ke E itu panjangnya 10 cm karena ini merupakan panjang rusuk kubus. Begitupun dengan yang jarak dari B ke F juga 10 cm. Berarti jawabannya 10 cm. Nah, soal yang kedua, jarak dari garis AC ke garis EG. Oke. AC yang di bawah nih berarti diagonal sisi ya. Diagonal sisi, terus EG juga diagonal sisi. Nah, di sini saya gambarkan dulu garisnya biar kalian ada bayangan. Nah, di sini saya ada gambarkan garisnya, garis AC dan juga garis EG. Nah, pertanyaan jarak dari AC ke garis EG itu berarti sama aja jarak dari A ke E dan juga jarak dari C ke G karena dia saling tegak lurus. Jadi ini sama aja jarak dari A ke E dan juga jarak dari C ke G, yaitu 10 cm karena ini kan merupakan panjang rusuk kubus, semua sisinya sama panjang. Nah, kemudian soal yang ketiga, jarak garis BG ke garis AH. Oke, BG yang ini ya, diagonal sisi. Nah, di sini saya hapus dulu deh biar nggak terlalu banyak garis. Oke, kita gambarkan dulu garis BG dan garis AH-nya. Nah, di sini sudah saya gambarkan garis BG dan juga garis AH. Jadi jarak garis BG ke garis AH itu sama aja jarak dari B ke A atau jarak dari G ke H. Oke, di sini kita tulis itu sama aja jarak dari B ke A atau jarak dari G ke H. Oke, pertanyaan selanjutnya ialah jarak dari garis AB ke garis GH. Oke, ini jarak dari AB ke garis GH yang di atas. Nah, jarak dari AB ke GH berarti jaraknya ialah jarak dari A ke H atau jarak dari B ke G. Oke, di sini kita tulis dari A ke H atau sama
atau dari B ke G itu kan sama aja diagonal sisi ya, karena berada dalam satu bidang. Nah, diagonal sisi itu panjangnya ialah panjang rusuk akar 2. Nah, di sini panjang rusuknya 10 cm, berarti panjangnya itu 10 akar 2 cm. Oke, di sini kita tulis 10 akar 2 cm. Nah, ini jawaban yang nomor 4. Nah, pembahasan selanjutnya ialah mengenai jarak garis ke bidang. Oke, misalkan contoh di sini ada sebuah garis KL dan ada bidang ABCD. Nah, untuk menentukan jarak dari garis KL ke bidang ABCD, kalian tinggal menghubungkan antara garis dan bidang tersebut dengan sebuah garis secara tegak lurus. Nah, di sini ada garis merah. Kalau kita tarik garis, itu tepat di titik perpotongan bidang ABCD. Nah, di mana garis merah ini merupakan garisnya itu tegak lurus terhadap bidang ABCD. Jadi jaraknya ialah garis merah yang sudah saya gambarkan ini ya. Jarak dari garis KL ke bidang ABCD. Di sini ada contoh soalnya. Masih tentang sebuah kubus ABCDEFGH yang memiliki panjang rusuk 10 cm. Nah, soal yang pertama ialah jarak garis AC ke bidang EFGH. Oke, di sini ada garis AC. Oke, di sini kita gambarkan dulu ya garis AC-nya. Di sini sudah saya gambarkan garis AC. Nah, kemudian di sini bidang EFGH. Jadi jarak dari jarak garis AC ke bidang EFGH itu sama aja jarak dari AE atau enggak sama aja jarak dari C ke G. Ini kita tulis sama aja jarak dari A ke E sama dengan dari C ke G. Itu panjangnya 10 cm. Nah, pertanyaan yang kedua ialah jarak garis AE ke bidang BDHF. Oke, di sini jarak garis AE-nya ini garis AE, terus bidang BDHF, bidang BDHF. Oke, ini saya hapus dulu deh garis AC-nya, kemudian kita gambarkan bidang BDHF. Oke, di sini sudah saya gambarkan bidang BDHF-nya. Nah, jarak dari garis AE ke bidang BDHF berarti kalian tinggal tarik garis dari titik A ke titik tengah DB nih. Nah, seperti ini ya, sama aja jarak dari A ke titik tengah DB atau jarak dari titik E ke titik tengah HF. Nah, jarak dari titik A ke titik tengah DB itu sama aja setengah panjang AC. Dari sini ke sini itu sama aja setengah AC kan. Nah, jadi di sini kita tulis panjang itu sama dengan setengah AC, atau bisa juga dari ini E ke titik tengah F berarti sama aja setengah dari EG. Berarti sama aja panjangnya itu setengah EG. AC ataupun EG itu sama-sama diagonal sisi. Nanti kalau diagonal sisi berarti panjang rusuk akar 2. Berarti setengah dari 10 akar 2. Nah, setengah dari 10 akar 2 yaitu 5 akar 2 cm. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, jarak garis AH ke bidang BCGF. Oke, di sini kita hapus dulu deh. Dulu garisnya biar nggak terlalu banyak garis. Kan di sini pertanyaannya garis AH. Nah, garis A ke H kan ini. Kita gambarkan dulu garisnya biar kalian ada bayangan. Nah, kemudian ke bidang BCGF. BCGF. Nah, BCGF ini bidang yang sebelah kanan ya. Nah, jarak dari garis AH ke bidang BCGF itu sama aja jarak dari A ke B atau dari H ke G.
Nah, dari A ke B itu atau H ke G sama-sama 10 cm. Nah, selanjutnya jarak bidang ke bidang. Nah, di sini ada sebuah contoh, ada dua bidang ABCD yang di bawah dan bidang KLMN yang di atas. Nah, untuk menentukan jarak bidang ABCD sama bidang KLMN, kalian tinggal menghubungkan sebuah garis antara dua bidang tersebut secara tegak lurus. Nah, di sini dari garisnya itu yang ada di titik perpotongan bidang ABCD dan bidang KLMN. Nah, titik perpotongan bidang KLMN ini ada titik Z, sedangkan titik perpotongan bidang ABCD itu ada titik X. Nah, sehingga jarak dari bidang ABCD ke KLMN itu merupakan jarak dari X ke Z, atau bisa juga jarak dari A ke K, bisa juga dari B ke L, C ke M, atau dari D ke N. Di sini ada contoh soalnya mengenai jarak dari bidang ke bidang. Soal yang pertama ialah jarak bidang ADHE ini bidangnya sebelah kiri ke bidang BCGF ke bidang yang sebelah kanan. Nah, jarak dari bidang kiri ke bidang kanan itu sama aja jarak dari A ke B atau D ke C, bisa juga dari E ke F atau dari H ke G. Di sini kita tulis sama aja dari A ke B atau D ke C atau H ke G atau E ke F. Itu panjangnya 10 cm. Nah, yang nomor 2, jarak bidang ABFE mana? ABFE ini bidang yang depan ke bidang DCGH bidang yang belakang. Nah, jarak dari bidang depan ke bidang ke belakang itu sama aja jarak dari B ke C, A ke D, E ke H, atau F ke G. Ini kita tulis sama aja dari A ke D, B ke C, atau F ke G, atau bisa juga dari E ke H, yaitu panjangnya 10 cm, panjang rusuk kubus. Nah, yang nomor 3, jarak bidang ABCD ke bidang EFGH. ABCD ini bidang yang bawah atau alas kubus ke bidang EFGH. EFGH berarti bidang atas. Bidang bawah ke bidang atas itu sama aja jaraknya ketinggian kubus, yaitu jarak dari A ke E, B ke F, atau C ke G, atau D ke H. Tulis dari A ke E atau B ke F atau C ke G atau D ke H, yaitu 10 cm. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya nanti saya akan bahas mengenai sudut dalam bangun ruang, sudut antara dua garis, sudut antara garis dan bidang, dan sudut antara dua bidang. Untuk pembahasan sudut dalam ruang nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Sekian penjelasan saya pada video kali ini, semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.